Sekarang ini lahir generasi, mohon maaf, ada satu orang, ya bukan satu orang, sebenarnya banyak orangnya Pak. Kelompoknya banyak. Dia kerjanya cuma menjelek-jelekan Islam aja. Memang kerjanya begitu memang. Ya karena memang dibayar kan untuk apa? Dibayar untuk itu. Nabi, kata Nabi, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang memanipulasi dunia dan bersumpah atas nama Nabi, menipu atas nama Nabi dan Allah, nerakanya sudah disiapkan. Maka dia sedang menyiapkan tempat duduk dia di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa kira-kira nerakanya Ustaz? Jahanam. Kenapa Ustaz bisa sampai katakan itu jahanam? Munafik. Orang yang memperjualbelikan agama itu munafik. Munafik. Kita ambil contoh dalam sejarah. Pernah dengar nama Abu Ubaid bin Salul? Pernah Bapak Ibu? Abu Ubaid bin Salul pernah? Itu gembongnya munafik di Madinah. Nabi ketika di Mekah musuhnya kafir Quraisy, Yahudi sedikit, Nasrani sedikit Pak. Di Mekah itu. Tapi paling banyak kafir Quraisy, paganisme. Paganisme. Tapi setelah Nabi sampai di Madinah, itu musuh Nabi nambah. Yahudinya, Nasraninya, Quraisynya, tambah satu lagi. Siapa satu lagi? Siapa satu lagi? Munafik. Munafik nih Pak, Abu Ubaid bin Salul ini sendirian. Sendirian dia hasut tuh orang-orang. Jadilah berjumlah 40 orang. Sebenarnya banyak, tapi Nabi spesifikkan namanya 40. Dan Nabi sampaikan 40 ini, nama-nama 40 munafik ini kepada Huzaifah ibnul Yaman. Kata Nabi, aku sampaikan kepadamu, tapi kau tak boleh sampaikan kepada siapapun. 40 nama munafik ini. Sampailah wafat Huzaifah itu tak pernah dia sampaikan kepada siapapun 40 orang munafik ini. Cuma di antara 40 nih, ada satu nama yang sangat masyhur itu Pak. Sampai hari ini. Namanya Abu Ubaid bin Salul. Itulah gembong munafik itu. Yang selalu bikin onar di Madinah. Menghina Aisyah. Memfitnah Aisyah itu dia itu. Ketika Aisyah masuk dari gerbang, ketika ketinggalan, dan masuk bersama seorang laki-laki. Yang di bawah, Aisyah di atas. Dari ujung itu mereka katakan, Aisyah berselingkuh. Aisyah selingkuh. Dibuatnya dikelilingi Pak. Bukan berarti Nabi tak punya bukti. Memang Nabi tidak punya bukti. Tapi bukan berarti Nabi tidak bisa sebenarnya. Tapi Pak, kondisi saat itu tidak bisa semudah itu untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi ini seorang Nabi harus adil, harus baik, harus jujur dan lengkap dengan sikapnya. Sampai Abu Bakar bilang sama Aisyah, udah minta maaf aja sama Rasulullah. Minta maaf sama Nabi itu. Kalau kau salah, ngaku aja. Minta maaf saja. Apa kata Aisyah? Oh, enggak mau. Enggak ada istilah minta maaf. Aku enggak buat apa-apa. Kata Aisyah, itu bahasa kita Pak. Bukan begitu cara bahasanya, tapi bahasa kita begitulah. Itu kata Aisyah, enggak mau dia. Sampai turun surat An-Nur ayat 1 sampai 9. An-Nur ayat 1 sampai. Itu Umar bin Khattab bilang apa sama Nabi? Umar bin Khattab bilang apa? Ya Rasulullah, saking berbahayanya orang munafik nih, apa kata Umar? Ya Rasulullah, kan kita tahu nih, orang ini munafik benar nih. Nah, sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Nabi kalau bertemu dengan musuh dalam medan perang, itu ketika pedang itu melayang sampai ke leher mereka atau mau membunuh mereka, dilalah mereka bersyahadat, Nabi larang. Nabi larang. Karena mereka sudah bersyahadat. Masalah dia nipu atau tidak nipu belakangan, tapi mereka sudah bersyahadat. Tapi dengan orang munafik, orang khawarij itu, Nabi keluarkan hadisnya. Kalau kalian ketemu dengan mereka, tahu mereka kenifakan dan khawarij, mereka bunuh, kata Nabi. Begitu bahasa Nabi Pak. Jadi tidak main-main Pak. Dengan orang munafik itu berbahaya Pak. Sangat berbahaya sekali. Mereka berada di antara kita dan mereka yang membisikkan. Ngeri Pak. Munafik ini ngeri. Betul-betul ngeri. Sekarang kan di Indonesia nih kelihatan Pak. Kemarin ada beberapa video yang disebarkan oleh orang-orang. Mohon maaf. Ini terpaksa saya singgung Pak. Terpaksa saya singgung. Biar kita semua ini tak tercuci otaknya Pak. Mayoritas kita nih. Kita nih muslim Pak. Dan berharap menjadi orang yang beriman gitu loh. Kalau muslim saja tanpa iman tak ada guna Pak, tak ada guna.
Muslim tanpa iman tidak usah, tidak ada guna Pak. Tapi kalau kita tidak menjadi seorang Muslim tapi tidak beriman kan sia-sia Pak, sayang. Sekarang ini lahir generasi, mohon maaf, ada satu orang, ya bukan satu orang, sebenarnya banyak orangnya Pak. Kelompoknya banyak. Dia kerjanya cuma menjelek-jelekan Islam aja. Memang kerjanya begitu memang. Ya karena memang dibayar kan untuk apa? Dibayarnya untuk itu gitu. Dulu Bapak Ibu pernah dengar kan liberalisme kan? Tahu kan? Siapa gembong liberalisme Indonesia ini dulu? Ada yang tahu Pak, siapa kepala gembong liberalisme di Indonesia ini? Siapa? Nurkhalis Majid. Di bawah Nurkhalis Majid siapa lagi? Ulil Absar Abdallah. Itu sampai keliling-keliling dunia Pak, cuma untuk mohon maaf mencari ilmu liberal itu. Itu tujuannya cuma satu aja, memutarbalikkan agama itu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Piti, duit. Duit aja. Tujuannya cuma duit Pak, nggak ada yang lain. Cuma duit aja. Apakah ada tujuan untuk agama tertentu? Tidak, duit aja Pak, duit aja. Tujuannya cuma itu. Sekarang ada namanya Abu. Itu tujuannya cuma duit semua Pak, duit semua itu. Tapi mohon maaf, yang kita takutkan bukan itunya Pak, yang kita khawatirkan bukan itunya. Sebegitu nifaknya dia. Kalau orang seperti ini, kalau Bapak Ibu bilang tidak munafik, kita salah Pak. Ini yang jelas-jelas munafik tuh Pak. Jadi Abu Ubaid bin Salul itu hampir mirip dengan beliau ini. Mirip, 1-2 lah. Kenapa saya bilang 1-2? Karena sudah masyhur kemunafikannya gitu. Abu Ubaid bin Salul itu satu entera Madinah ini tahu Pak kalau dia ini munafik. Cuma Umar bin Khattab mau membunuh, Nabi larang. Tahu alasan Nabi larang kenapa? Apa kata Nabi? Nanti aku khawatir orang akan mengatakan bahwa aku ini membunuh sahabat sendiri. Kurang baik apa Nabi kita? Apa kata Nabi? Aku khawatir orang-orang ini akan mengatakan bahwa aku membunuh sahabat sendiri. Dan aku yakin yang berbicara itu kata Nabi bukan orang-orang yang dekat denganku, tapi orang-orang yang dekat dengan Abu Ubaid bin Salul. Coba bayangkan. Saking gerahnya Nabi dengan orang munafik nih Pak, dikumpulkan di Masjid Nabawi, semua manusia ketika itu, orang-orang Madinah itu dibacakan sama Nabi 40 nama tadi, disuruh berdiri. Disuruh berdiri. Sama Nabi berdiri 40 orang. Saking gerahnya Nabi Pak. Coba bayangkan. Itu pada masa Nabi. Jumlahnya yang nampak 40. Sekarang berapa banyak? Berapa banyak manusia munafik sekarang? Bukan banyak lagi Ustaz, banyak banget. Nah yang berbahaya di antara karakteristik nifak ini kata Nabi yang memperjualbelikan agama. Kalau dia tidak bersinggungan dengan agama, ya memang sekedar nifak saja Pak. Tapi kalau dia sudah bersinggungan dengan agama kata Nabi, itulah yang paling berbahaya kata Nabi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ustaz kok kajian subuh ini menakutkan? Tidak menakutkan Pak. Biar kita ini jauh dari nifak. Nah sekarang kita sampaikan persoalan nifak nih Pak. Nifak ini di dalam pembahasan para ulama terbagi 2. Ada nifak secara sifat, ada nifak secara keyakinan. Nifak secara sifat itu, itulah yang selama ini kita pahami. Ayatul munafik thalatha, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Begitu karakter kita Pak. Dan ini saya jamin, tak ada satupun manusia di antara kita yang hadir hari ini yang tidak pernah berdusta. Betul ya? Ada enggak Bapak Ibu yang tidak pernah berdusta dari kecil sampai sekarang? Boleh angkat tangan. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Saking yakinnya saya Pak, bahwa kita ini pernah berbohong. Tapi, kata Nabi, seburuk-buruknya, sebaik-baiknya manusia yang bersalah, dia bertaubat. Bisa dipahami ya, sebaik-baiknya manusia yang bersalah itu jika dia bertaubat. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baiknya ketika mereka bersalah, mereka bertaubat. Itu sifat Pak. Tapi ada yang kedua yang lebih berbahaya kata para ulama di antara itu. Apa kata para ulama? Yang lebih berbahaya tadi i'tiqadi, nifaqul i'tiqad. Apa itu? Nifak besar. Munafik sifat nifak yang besar. Apa itu? Lisannya mengatakan muslim, hatinya kafir. Izharul Islam wa ibtalul kufri.
Mereka tampakkan keislaman mereka, mereka sembunyikan kekufuran mereka. Salah satu karakter ini bisa Bapak Ibu lihat dalam kelompok liberalisme, sekulerisme, pluralisme, orang-orang yang memperjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Islamfobia. Ada enggak orang muslim yang menjunjung tinggi Islamfobia ini? Ada. Ada enggak umat muslim yang membela musuh? Ada. Nah, orang muslim yang membela musuh berarti dia nifak. Nifaknya besar. Orang muslim yang ikut-ikutan terhadap penjualbelian agama, mereka bagian daripada nifak. Nifaknya besar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Berat apa ringan kira-kira? Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu, persoalan nifak ini tidak sesederhana itu. Ada kata Nabi dalam riwayat yang lain, Nabi sampaikan dalam terusan hadis yang tadi kita bacakan, ada kelompok yang ruwaibidah namanya. Kata Nabi akan lahir satu generasi namanya ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa? Yatakallam fi amril am, at-tafih yatakallam fi amril am. Orang bodoh tapi berbicara dalam segala urusan. Ada orang yang tidak berilmu tapi berbicara dalam segala urusan. Nah, itulah kondisi kita sekarang. Jadi sekarang ini siapapun bisa berbicara tentang agama. Siapapun bisa bicara tentang agama. Siapapun. Sampai-sampai mereka lebih didengar daripada ahli fatwa itu sendiri. Coba bayangkan. Tujuannya apa? Manipulatif. Memanipulasi. Makanya banyak sekali sekarang ini kejadian-kejadian yang aneh-aneh yang dulu tak ada pada masa Nabi. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kalian, kata Nabi, pada masa dahulu tak ada kejadian itu, sekarang kalian akan temukan orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah, perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah dilakukan sekarang, tapi pada masa dahulu tidak dilakukan. Yang kedua, akan kembali masa-masa jahiliyah itu dan dilakukan oleh kalian. Nah, siapa mereka? Siapa pelakunya? Itu tadi, kembali kepada poin tadi. Orang-orang muslim tapi mereka tidak beriman. Bahasa sederhananya, ada orang yang lisannya Islam, hatinya kufur. Nah, Bapak Ibu, konsekuensi kufur apa? Konsekuensi kufur Allah hapus semua amal ibadahnya. Allah hapus semua amal ibadahnya. Bapak Ibu dusta, masih Allah ampunkan, Pak. Dosanya cuma pada dusta saja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kufur, itu semuanya Allah hapus. Apa amal ibadah Bapak Ibu? Habis dibakar semua. Itu kalau kufur. Kita ambil contoh. Kira-kira Bapak Ibu percaya enggak sama Allah? Percaya Ustaz. Misalnya percaya. Suatu ketika Bapak Ibu ternyata justru melakukan perbuatan yang membuat Bapak Ibu tidak percaya kepada Allah. Kira-kira habis enggak itu amal ibadah kita? Habis, Pak. Makanya berat, Pak, kalau kita berakidah ini berat, bertauhid ini berat. Secara dalam bayangan itu berat, tapi kalau dilakukan indah. Sampai Allah bilang begini dalam hadis qudsi itu, kata Allah, la tatlub ghairi wa ana laka. Jangan kalian minta selain dari aku ini untuk kalian, kata Allah. Dan apapun yang kalian minta, kalian pasti akan dapatkan. Minta sama aku tadi. Wa in talabtani wajadtani. Kalau kalian minta kepadaku akan kuberikan, kata Allah, apapun yang kalian minta. Sekarang ada penyakit, Pak, di akhir zaman ini, penyakit, mohon maaf, penyakit jarang disampaikan. Apa itu penyakitnya? Tidak percaya kepada Allah, lebih percaya kepada manusia. Nama penyakit ini apa? Ateisme. Yahudi punya agama. Bukan Yahudi dia, bukan Nasrani dia, bukan Buddha dia, bukan Konfucu dia, bukan Hindu dia, bukan. Muslim dia, tapi musyrik dia. Kenapa kok bisa terjebak dalam indikasi musyrik itu? Karena tak percaya kepada Allah. Pokoknya kami nggak mau tahu. Ini adalah urusan buatan manusia, tipu daya ayah. Nggak ada yang percaya sama Allah. Inilah penyakit manusia sekarang. Jauh dari keyakinan kepada, kata Ustadz Budi Ashari dalam ceramahnya, orang yang seperti ini terindikasi penyakit ateis. Ateis itu apa, Ustadz? Musyrik. Ateis kan tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Berarti orang yang tidak percaya kepada Allah sama dengan ateis, sekalipun dia mengaku muslim. Pertanyaannya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ibadah. Salat dia, tapi tak percaya kepada Allah. Apa konsekuensi ibadahnya? Tidak Allah terima salatnya. Selesai, Pak.
Jadi yang mengkhawatirkan kita hari ini adalah karakter seperti itu. Terjebaknya kita dalam persoalan-persoalan kekufuran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Itu persoalan nifaq. Nah, maka diabadikanlah oleh Allah di dalam satu surat namanya Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kata orang munafik, kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi Allah juga bersaksi. Apa kata Allah? Bersaksinya Allah. Bahwa aku bersaksi, kata Allah, orang munafik itu benar-benar pendusta. Benar-benar pendusta. Ini yang kita lawan sekarang, Pak. Yang kita lawan itu yang sekarang yang kayak gini-gini, Pak. Orang-orang yang mohon maaf kerjaannya membela orang-orang sudah jelas-jelas itu musuh kita, kita masih bela. Maka sebenarnya Pak ada satu bahasa kami yang cukup agak keras. Orang yang masih membeli produk Israel, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Orang yang masih membeli produk Israel munafik dia, Pak. Munafik. Terserah Bapak Ibu mau terima atau tidak terima itu tak urusan saya, Pak. Tapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, orang yang masih membeli munafik. Berat enggak kira-kira bahasa itu? Berat tidak berat, Pak? Karena mohon maaf hanya orang yang tidak beriman yang masih mohon maaf mau membantu Israel. Sekalipun dia muslim. Muslim dia. Kalaupun muslim dia tahu dia sesama muslim. Dia ya kacau tuh, Pak. Ini kalau bahasa Nabi, saya pakai bahasa Nabi, Pak ya, bahasa hadis Nabi. Frontal, lebih frontal dari bahasa saya, Pak. Apa kata Nabi? Jika ada seorang manusia, ada orang berdiri bersama orang-orang zalim, liyu'inahu untuk membantu kezaliman mereka, memberikan ruang kepada kezaliman, menjaga perbuatan kezaliman, menjadi benteng bagi orang-orang yang zalim. Kemudian disampaikan Nabi, wa huwa ya'lam annahu zalim, dan dia tahu bahwa dia itu zalim dan dibela, dijaga. Apa kata Nabi? Faqad kharaja minal Islam. Orang itu sudah keluar dari Islam. Itu lebih parah tuh Pak, lebih ekstrim bahasanya. Ada seorang sahabat saya, guru saya. Beliau berkumpul dengan para aparat ketika itu. Dia sampaikan hadis itu di depan aparat itu disampaikan. Apa kata dia? Hadis ini, jangan kita membantu perbuatan orang-orang zalim. Mau kafir dia, muslim dia, kalau zalim dia jangan bantu. Kalau dibantu faqad kharaja minal Islam. Orang tersebut sudah keluar daripada Islam. Coba bayangkan, saking ekstrim. Ulama mencoba mentafsirkan daripada hadis tersebut. Yang paling sederhana, yang paling rendah mengatakan terjebak, terindikasi dalam dosa besar yang membantu kezaliman. Sekarang kita bukan bantu, Pak. Pede aja kita, tidak ada punya rasa bersalah kita dengan keadaan-keadaan itu. Maka Bapak Ibu, mengapa di akhir zaman ini nahi mungkarnya berkurang? Amar ma'ruf banyak, sholat rajin, tahajud rajin, sedekah jalan. Tapi nahi mungkarnya berkurang. Kenapa? Itu yang diinginkan oleh akhir zaman itu. Bahwa kata Nabi satu masa nanti akan datang nahi mungkarnya berkurang. Orang lebih banyak amar ma'ruf sendiri-sendiri. Yang penting sholatku terjaga, ibadahku terjaga. Itu ada hadisnya, Pak. Orang yang man la yaqifanna ahadukum, kata Nabi, jangan kalian mentang-mentang banyak ibadah sendiri, kata Nabi, tapi kalian diam terhadap kezaliman, kata Nabi, kecuali kalian dilaknat oleh Allah. Coba bayangkan, Pak. Ada kezaliman tersebar di mana-mana, kita cuma diam saja. Itu masuk dalam indikasinya kemunafikan, atau kata Nabi dalam hadis tersebut, Allah akan melaknat mereka bersama orang itu tadi, sekalipun ibadahnya bagus. Jadi bagus aja ibadah kita, kalau kita tidak punya perhatian terhadap kezaliman, bisa terjebak dalam persoalan tadi. Begitulah keadaannya. Wah, ini bahaya nih. Terus apa yang harus kami lakukan? Yang harus kita lakukan hari ini, satu, berjamaah dalam memberantas kezaliman. Pak,
kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan, urusan riba dan lain sebagainya hari ini itu semakin tampak. Kita ambil kasus LGBT. Kasus LGBT. Riau ini nomor berapa, Pak? Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 3-nya Sumbar, Sumatera Barat. Itu LGBT. Terang-terangan, Pak. Terang-terangan yang jualan. Ada beberapa swalayan di Jalan Bukit Barisan itu jualan miras bir bintang itu terang-terangan aja deh. Sudah saya videokan, saya kirim, Pak, ke Majelis Ulama Indonesia. Wallahu alam setelahnya. Saya videoin, saya kirimin. Biasa-biasa saja. Zina, Bapak Ibu boleh tengok. Kalau persoalan zina ini mohon maaf, Pak, mohon maaf. Bapak Ibu boleh lihat. Lihatlah. Bukan persoalan zina ya. Coba lihat anak-anak zaman sekarang. Pergaulannya bagaimana? Itu dalam pandangan Bapak Ibu. Yang ketiga, narkoba. Lihat. Narkoba. Mohon maaf. Ada nggak yang memberikan ruang kepada para pelaku narkoba itu? Jujur-jujur aja. Nggak usah takut, Pak. Begitu memang keadaan kita kan. Justru pelaku-pelaku narkoba itu siapa? Ada orang yang bersembunyi di balik para pelaku-pelaku narkoba itu. Siapa mereka yang berdiri di belakang? Apa tujuannya? Keuntungan semua kan? Kalau bukan karena keuntungan, ngapain? Nggak ada capek-capek mereka untuk itu. Makanya mohon maaf, mencari yang halal di akhir zaman itu susah, Pak. Sangat susah. Makanya berdiri tegak luruslah bersama imanmu sehingga bisa melihat mana yang halal, mana yang haram. Makanya tadi dari awal kita katakan, orang sekarang tak berpikir lagi, Pak, mau dapat makan itu dari yang halal atau yang haram. Ada Imam Al-Ghazali punya buku judulnya Halal dan Haram. Dalam kitab itu dibahas syubhat itu bagaimana, tingkatan orang bersubhat itu 4 paling tidak. Bayangkan sampai sebegitu tingkatan orang warak itu 4 setidaknya kata Imam Al-Ghazali. Yang terakhir itu cuma paling rendah, Pak, yang paling rendah kata Imam Al-Ghazali, yang menghindarkan diri dia dari yang haram, bukan yang syubhat ya, yang haram. Itu tingkatan terendah, Pak, tingkatan terendah kata Imam Al-Ghazali. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi sulit, Pak. Zina, narkoba. Bahkan hari ini tidak malu mereka berantem di tengah umum itu, tidak malu dia. Tak lagi ada malu. Begitulah manusia akhir zaman. Nah, kalau dilihat dengan kondisi hari ini Bapak Ibu, kalau Nabi mengatakan kita ini berada di akhir zaman, benar, memang kita sekarang sedang berada di akhir zaman. Kenapa saya berani katakan kita berada di akhir zaman? Karena Nabi Muhammad lahir itu tanda kiamat. Lahirnya Nabi tanda hari kiamat kecil. Wafatnya Nabi tanda hari kiamat kecil. Dan semenjak saat itu semua Nabi sampaikan. Semua yang disampaikan Nabi tidak ada satupun yang tidak terbukti hari ini. Semuanya terbukti. Semuanya terbukti. Apa yang tidak? Istri lebih kuat daripada perempuan, daripada suami, terbukti, Pak. Itu jelas. Fitnah wanita lebih berbahaya kata Nabi, terbukti. Narkoba, zina, mungkar, maksiat, riba di mana-mana, terbukti. Bahkan ribanya sudah lagi bukan tingkatannya nasional kan, global. Riba global. Dan ini perkataan Nabi. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kata Nabi, akan muncul orang-orang yang ruwaibidah. Sebagai salah satu karakter manusia munafik itu ruwaibidah tadi. Apa itu ruwaibidah? At-tafih yatakallam fi amril ammah. Orang-orang bodoh yang tidak mengerti, mereka berbicara dalam segala urusan. Bahkan kata Nabi, bahkan lebih berbahayanya lagi kata Nabi, ada orang-orang yang diberikan satu jabatan, tapi mohon maaf mereka tidak ahli di bidang itu. Maka tinggal tunggu kehancurannya. Idza wussilal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'. Nah, sekarang keadaannya begitu. Siapapun yang punya kedekatan dengan mohon maaf para pemimpin dan pejabat bisa duduk. Kalau punya kedekatan. Siapapun. Dan itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Nabi yang menyampaikan, bukan saya. Meskipun hadis ini dhaif, kata para ulama. Manizdada minas sultan qurban wama izdada minallahi illa bu'dan. Ada orang yang mendekat kepada para pemimpin, kata Nabi dalam hadis tersebut, tidaklah dia akan dekat kecuali semakin jauh dengan Allah. Bukan berarti orang yang dekat dengan pemimpin salah, tidak. Kalau seperti Imam Al-Ghazali,
Ketika diminta oleh pemimpin untuk dekat membantu, ditengok sama Imam Al-Ghazali, oh pemimpinnya bagus. Dekat Imam Al-Ghazali Pak, dibantu. Ketika pemimpin mulai menyimpang, mundur diri Imam Al-Ghazali Pak. Mundur. Nah kita yang butuh begitu. Yang kita butuhkan itu begitu. Dia cuma ada dua kemungkinan. Orang yang mendekat itu. Kalau kuat iman selamat, kalau tak kuat iman dia yang ikut. Sekarang banyak yang mana? Banyak yang ikut atau banyak yang tidak? Kan begitu bahasa kita. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Bukan berarti salah. Tidak salah. Tidak salah. Nah sekarang coba kita lihat sejarah. Dalam catatan, semua sudah ada dalam catatan sejarah. Cuma tinggal kita mengulang dan mengambil pelajaran daripada sejarah-sejarah terdahulu. Kita ambil Pak, salah satu contoh. Dulu pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan itu siapa yang diangkatnya setelah diri dia Pak? Padahal punya perjanjian Pak dengan Al-Hasan. Sebelum Al-Hasan ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Direbutlah kekuasaannya oleh Muawiyah, diambil oleh Muawiyah. Karena tujuannya Hasan ini ingin mendamaikan dua kelompok. Antara kelompok Damaskus Syam dengan kelompok yang ada di Madinah. Ingin didamaikan. Atau di Kufah ketika itu. Didamaikan. Kata Hasan, ini setelah 7 bulan kepemimpinannya. Setelah Ali wafat dibunuh oleh Ibnu Muljam, oleh sahabat Nabi, diangkatlah Al-Hasan ini. Hasan ibn Ali diangkat. Setelah diangkat 7 bulan cuma Pak, 7 bulan. Setelah 7 bulan kata Hasan, yalah, bertemulah Hasan dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Apa kata Hasan? Aku mau menyerahkan tampuk kepemimpinan ini kepadamu. Dengan catatan ada syaratnya. 1. Jangan caci maki ayahku di depan umum. Kata Muawiyah tidak bisa. Yang kedua, jangan caci maki ayahku di depan keluarganya. Disetujui oleh Muawiyah. Yang ketiga, kalau nanti aku mati duluan dan kau masa kepemimpinanmu sudah habis, maka kembalikan kepada para sahabat majlisus syura. Artinya musyawarah. Kembalikan kepada musyawarah. Tapi kalau Anda mati duluan, wafat duluan Muawiyah, masa kepemimpinannya habis ataupun dia wafat, maka tampuk kepemimpinan kembalikan kepada Hasan sebagai penerus. Apa kata Muawiyah? Deal. Tak lama kemudian Hasan diracun. Wafatnya Hasan. Dan tampuk kepemimpinan Khalifah Muawiyah habis. Harusnya kemana diberikan? Diberikan kepada musyawarah. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Diangkatnya anak kandungnya bernama Yazid ibn Muawiyah yang oleh ulama Syam ketika itu, ulama Syam, ulama yang ada di Damaskus, Libanon, Syria, Yordania, sepakat Yazid ini fasik. Bahkan ada yang paling ekstrim. Apa yang ekstrim? Yazid ini kafir. Yang paling ekstrim. Tapi ulama tidak mengambil yang ekstrim ini. Ulama mayoritas mengambil yang tadi fasik. Itu dipilih oleh Yazid ibn Muawiyah. Apa alasannya? Alasannya ada 3. 1, panglima perang. Yang kedua, pemersatu umat. Yang ketiga yang paling penting. Ada yang tahu alasan yang ketiganya apa? Anak kandung. Bisa dipahami kalimat itu? Disinilah awal perubahan sistem khalifah menuju monarki. Sistem kerajaan. Dinasti. Dimulai dari Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai runtuhnya Turki Utsmani. Perhatikan dalam catatan sejarah. Ini kalau dikaji sejarah ini Pak, mulai dari Muawiyah ibn Abi Sufyan dinasti Umayyah sampai runtuhnya Turki Utsmani. Kenapa? Yang menyebabkan umat muslim itu, mohon maaf, hari ini seperti ini sama ketika kondisinya pada masa dahulu. Perang salib, umat muslim yang menang. Tapi sebelum perang salib 80 tahun dalam tekanan. Persia berkuasa. Yang mengalahkan Persia siapa? Umat muslim. Dalam berapa kali perangan? 3 kali peperangan. Zatus Salasil, Qadisiyah, Nahawan. Muslim semua. Pertanyaannya, sebegitu heroiknya muslim itu, mengapa mohon maaf dengan jumlah yang banyak ini, dengan jumlah yang banyak, justru kita umat muslim ini berbicara benar aja takut. Justru kita umat muslim yang banyak hari ini berbicara benar saja takut. Apa alasannya? Itu yang disebut dengan lemahnya iman. Nah, khawatirnya adalah orang yang lemah iman seperti ini
terjebak dalam satu penyakit yang paling berbahaya di antara yang lain, namanya nifaq, munafik. Mengapa dalam ayat tersebut innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam? Yang pertama disebut munafik atau kafir? Dalam ayat ini yang pertama disebut munafik atau kafir? Munafik. Kenapa munafik? Bermuka dua. Kata Nabi dalam hadisnya, dzal wajhain. Awas kata Nabi. Nanti ada orang di sekitar kalian memiliki muka dua. Namanya dzal wajhain. Itulah yang terjadi dengan kelompok munafik yang ada di Madinah. Apa kata kelompok munafik di Madinah itu kepada orang Yahudi? Kalian lawan Muhammad itu. Kalau mereka mengusir kalian, kami ikut bersama kalian. Kalau mereka berperang dengan kalian, kami akan ikut berperang dengan kalian. Sekarang kita lihat karakternya. Betul nggak seperti yang dia katakan? Setelah orang Yahudi diusir, Yahudi Khaybar diusir, Yahudi Bani Qainuqa diusir. Semua orang Yahudi diusir. Ada enggak orang munafik itu bersama orang Yahudi tadi? Tidak ada. Mereka tidak keluar. Ketika mereka orang Yahudi diperang, janjinya kalau diperang kami bantu, kata orang munafik tadi. Ada enggak orang Yahudi ini diperang ketika itu dibantu oleh orang munafik? Tidak ada. Itulah karakter orang munafik. Dalam perperangan itu terjadi selama Nabi di Madinah sampai Nabi wafat, itu orang-orang munafik ini, Pak, itu gerilya menghasut orang-orang untuk membenci Muhammad. Sampai lahir satu masjid. Terbangun satu masjid. Nama masjid itu Masjid Dirar. Tahu Masjid Dirar? Masjid yang ada di depan Masjid Kuba, hanya berjarak 500 meter dari Masjid Kuba itu ada masjid namanya Dirar. Dibangun oleh kelompok Abu Ubaid bin Salul bersama para gembong-gembong munafik. Tujuannya cuma satu aja, membunuh Nabi Muhammad. Dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk itu sekitar 6 jam dari Madinah. Pulang dari perang Tabuk itu, di perjalanan ada perintah dari Allah untuk menghancurkan masjid tersebut. Dia lupa, orang munafik ini lupa kalau Nabi ini ada Allah. Allah sudah memperingatkan, kata Nabi kepada para sahabat, nanti sampai di Madinah hancurkan itu. Ini sebelum terjadi perang Khaybar. Sebelum terjadi perang Khaybar, apa kata Nabi kepada para sahabat? Sampai Madinah hancurkan masjid. Nama masjidnya diabadikan dalam Al-Quran, Masjid Dirar. Masjid apa namanya, Pak? Itulah parahnya orang munafik, sampai membangun masjid cuma untuk menghancurkan umat saudara sendiri. Bayangkan apa harapannya? Masuk Nabi ke dalam masjid, diresmikan oleh Nabi, bunuh Nabi. Begitu saja. Ternyata Allah berkehendak lain. Nabi sampai ke Madinah langsung diserang. Habis. Kocar-kacir, Pak. Di perang Uhud dia juga tukang hasut. Yang tukang hasut pemanah turun itu ya orang munafik itu juga. Dalam perang Badar orang munafik itu juga. Dalam perang Uhud dia juga. Dalam perang Khandaq dia juga. Ketika Salman Al-Farisi memberikan ide untuk membangun Khandaq, apa kata orang munafik tadi? Enggak ada kerjaan, mencangkul batu gitu. Bahasanya begitu, Pak, menghasut. Bodoh banget mencangkul batu gitu. Enggak ada kerjaan, batu sekeras itu. Enggak akan menghalangi orang musuh-musuh untuk untuk memusuhi kita, memerangi kita. Kata Nabi kepada Salman Al-Farisi dan para sahabat yang lain, tenang. Enggak usah khawatir. Kita punya Allah. Naik Nabi ke atas, sholat Nabi. Itu yang di tempat 7. Yang ada 7 tempat itu. Di Khandaq itu. Nabi sholat di situ. Cuma Nabi berdoa kepada Allah. Tak lama kemudian, malam harinya datang kabut. Setelah Khandaq itu jadi, parit itu jadi, datang kabut. Musuh yang tadi menunggu berhari-hari dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin perang. Mundur kita. Mundurlah mereka. Itu kuncinya, Pak. Jadi segala sesuatu itu kalau kita berhadapan, orang munafik memang begitu, Pak. Memang lawan kita begitu memang. Faktanya begitu. Itulah yang hari ini terjadi dengan dia ingin membuat kita ini, semua umat muslim ini, mohon maaf, kita tidak usah berbahasa basi lagi dengan beliau. Orang yang dia inginkan cuma satu saja. Dia ingin membuat pola pikir kita ini jauh dari nilai-nilai agama. Dan itulah salah satu indikasi keberhasilan orang-orang orientalis barat untuk merusak umat muslim hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Islamophobia itu dirasakan oleh semua umat manusia.
Nah, kalau kebencian itu sudah muncul terhadap umat muslim, apa yang terjadi? Maka Islam ini akan hilang. Itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, la yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu. Islam itu tidak tersisa kecuali tinggal nama, Al-Quran tidak tersisa kecuali tinggal tulisan. Apa maksudnya? Keinginan orientalis itu orang Islam jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Sekarang perhatikan Pak, secara perlahan nilai-nilai agama itu dihindari oleh pelaku agama itu sendiri. Saya masih ingat betul Pak, masih ingat betul. Dulu ada orang baca Quran saja, protesnya bukan main. Rupanya yang protes itu, yang sakit telinganya bukan pula orang kafir Pak, orang muslim. Saya kasih satu cerita sebagai penutup buat kita semua. Dulu ketika Yerusalem itu, Masjidil Aqsa itu ditaklukkan, dipimpin oleh orang Kristen, Nasrani. Satu ketika raja yang menaklukkan Nasrani ini datang ke Masjidil Aqsa, ingin beristirahat 1 hari di situ. Ketika sampai di situ, oleh ketua masjid Masjidil Aqsa ini, imam besarnya, disampaikan kepada muazzinnya, nanti kalau sudah datang raja nih, dia mau nginap di sini. Kita ndak usah azan dan ndak usah azannya, ndak usah pakai mic, cukup di dalam saja, dan ndak usah ada ngaji-ngaji, takut mengganggu. Ini niatnya toleransi nih, niatnya toleransi. Sampailah raja tadi, beristirahatlah. Diam raja nih, tak mendengarkan apapun. Dikira imam masjid ini tadi, raja ini senang. Raja ini senang. Apa yang terjadi Pak? Raja ini panggil imam masjidnya. Kok nggak ada azan? Kok nggak ada yang ngaji? Dijawab, kami menjaga bertoleransi, bahasa kita ya, bertoleransi. Karena Anda bukan muslim, jadi kami menjaga. Apa jawaban raja? Kau tahu nggak aku kesini itu mau ngapain? Mau dengarkan azan. Jadi begitu kan Pak? Jadi sebenarnya yang sakit dengan azan itu siapa? Orang munafik. Orang munafik. Orang kafir, mohon maaf Pak ya. Bapak Ibu boleh cek, ada enggak orang kafir yang tak suka dengan daging kurban? Coba cari. Satu aja. Enggak ada Pak. Enggak ada. Mayoritas, meskipun saya tak berani mengatakan 100%, tapi mayoritas. Abu Jahal itu. Kalau dia bilang tidak suka dengan Islam, itu munafik dia. Memang dia munafik, Pak. Orang kafir kan. Tapi Bapak Ibu percaya enggak dia mengatakan apa dalam Ibnu Katsir itu? Wallahi, yang dikatakan Muhammad itu betul. Apa kata Abu Sufyan? Lah kalau tahu betul kenapa kau tak masuk dalam agamanya Muhammad? Gengsi aku katanya. Ini bahasa kita ya. Gengsi aku kata Abu Jahal. Dari kabilah Muhammad ada nabi, dari kabilah aku enggak ada nabi katanya. Kan gengsi aku katanya. Ah, begitulah Abu Jahal itu, Pak. Begitulah orang kafir itu. Orang kafir aja mengakui sebenarnya, Pak. Boleh dicek. Tanyalah sama mereka. Dulu Pak, waktu saya tinggal di Yogyakarta, beberapa kali saya sering diskusi dengan teman-teman, mohon maaf, yang sekolah di sekolah teologi di Jakal itu orang Nasrani Kristen. Beberapa kali saya berdiskusi. Pernah nggak kalian minta kami untuk mengucapkan selamat Natal? Apa kata dia? Kami tak pernah minta. Kami aja tak pernah minta. Itu orang sekolah teologi loh. Apa kata dia? Kami tidak minta kalian mengucapkan selamat Natal pada kami. Coba bayangkan Pak. Dia tak minta. Kita pula yang heboh. Dan itu penyakit tahunan itu Pak. Begitulah lahirnya generasi-generasi nifak yang mencoba mengaburkan agama. Dalam dunia perang pemikiran ada nomor 1 metode yang mereka lakukan, taskik namanya. Apa itu taskik? Membuat kita ragu dengan agama kita sendiri. Sehingga hilangnya Islam dan Quran tadi disebabkan oleh umat muslim itu sendiri, bukan orang lain. Pengaruhnya dari luar. Tukang hasutnya dari luar. Tapi setelah masuk, umat muslim yang melakukan. Makanya banyak umat muslim hari ini tidak pede dengan Islamnya. Banyak yang tidak pede. Kalau Bapak Ibu saya kira insya Allah yang dalam masjid ini pede-pede ya nampak. Insya Allah istiqamah dalam keimanan. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita sampaikan ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, biasanya tidak ada. Kalau yang berat-berat begini agak susah sedikit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan subuh hari ini bisa menambah keimanan kita, bisa semakin membuat kita istiqamah, semakin bisa membuat kita menjaga diri,
menjaga keluarga, insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.